Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di kajian kita, kajian kitab Muslim Tetapi Musyrik, karangan Ustadz Abduh Tuasikal. Baik, kalau ada yang mau tanya juga boleh ya, ketik aja di kolom chat, nanti jadi kita bisa bisa diskusikan nanti pas di akhir kajian, insya Allah. Kita mungkin 10 atau 15 menit nanti sebelum kajian, insya Allah. Atau sebelum kajian selesai maksudnya. Nih ya, baik, kita mulai dari agak-agak review sedikit, biar jadi nanti teman-teman yang baru ikut atau yang ketinggalan masih bisa catch up, jadi nggak ketinggalan terus makin jauh gitu. Baik, kita mulai aja ya. Alhamdulillah, kita sekarang mulai dari halaman 27. Yang bawa kitab boleh buka halaman 27. Yang punya kitab buka halaman 27 ya. Anda lupa. Kemarin kita udah membahas 4 kaidah secara singkat. Sekarang kita masuk di penjelasan setiap kaidah. Nah, ini halaman 27 ya. 3 tanda bahagia. Jadi gini, kitab ini disusun berdasarkan syarah dari kitab Qawaidul Arba'. Kitab Qawaidul Arba' itu merupakan kitab yang berisikan 4 kaidah memahami tauhid dan bagaimana kita bisa mengetahui bahaya syirik, dan kita bisa memetakan mana syirik-syirik yang terlihat maupun tidak terlihat. Terus kita bisa tahu yang syirik zaman sekarang seperti apa, syirik zaman dulu seperti apa, dan bagaimana kita mampu menjaga tauhid kita agar terhindar dari bahaya syirik. Kenapa kita harus memegang tauhid kita kuat-kuat? Karena tanpa tauhid kita akan sulit masuk surga. Bahkan tidak bisa masuk surga kalau kita tidak punya tauhid. Karena tanpa tauhid semua amal kita akan batal, teman-teman. Bayangin, kalau kita misalnya ada orang sering beribadah, sering sholat malam, sering sedekah, sering beramal soleh, yang kadang kita nggak habis pikir kok bisa dia beramal soleh sebanyak itu, tapi ternyata di jiwanya ada kesyirikan, tidak diterima amal-amalnya. Nah, kitab ini kita dimulai oleh Syekhul Islam, dimulai dengan penulis mengatakan, Asrullahal karim rabbal arsyil azim an yatawallaka fid dunya wal akhirah wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunta wa an yaj'alaka mimman iza utiya syakara wa iza btuliya sabara wa iza aznaba staghfara wa inna haulai thalasa unwanu sa'adah. Nah, ini penting nih, malam ini kita insya Allah mudah-mudahan Allah kasih kesempatan untuk menyelesaikan pembahasan 3 tanda bahagia. Kenapa ini penting? Kalau enggak sih kita lanjutin lagi nanti insya Allah hari Jumat, tapi kalau bisa selesai enak, jadi ilmunya bulat gitu. Nah, 3 tanda bahagia. Apa sih yang dimaksud dengan 3 tanda bahagia? Nah, Isa mau baca, Sam? Isa baca ya.
dengan nama Allah, halaman 28, Sam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Aku memohon kepada Allah yang Maha Mulia, Rabb pemilik Arsy yang agung, agar melindungimu di akhirat, di dunia dan di akhirat, serta menjadikanmu orang yang diberkahi di mana engkau pun berada. Aku juga memohon agar Allah menjadikanmu bersyukur bila diberi nikmat, bersabar bila diuji, dan beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Itulah 3 tanda kebahagiaan. Inilah 4 kaidah yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullah. Risalah ini adalah risalah yang terdiri sendiri. Namun risalah ini biasa disandingkan dengan kitab salah satu usul salah karena sangat dibutuhkan oleh para penuntut ilmu. Kata al-qawaid merupakan bentuk jamak atau plural dari kata qaidah. Adapun makna qaidah adalah dasar atau pokok yang darinya bercabang berbagai masalah lainnya. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan ya. Nah, artinya apa? Jadi gini, pertama penulis mengatakan, aku memohon kepada Allah yang Maha Mulia, Rabb pemilik Arsy yang agung, agar melindungimu di dunia di akhirat. Nah, kita didoain nih, serta menjadikanmu orang-orang yang diberkahi dimanapun engkau berada. Aku juga memohon agar Allah, nah ini 3 kunci bahagia ya, dihafalin nih, diingat, diamalin. Jangan sampai cuma diketahui sekedar tahu tapi nggak diamalin, rugi. Karena apa? Banyak orang yang berusaha mencari kebahagiaan dengan cara yang salah, akhirnya apa? Gagal dan kecewa. Padahal kuncinya untuk bahagia 3 kunci ini. Yang pertama, Allah menjadi kamu bersyukur bila diberi nikmat. Tuh. Jadi kalau kita diberi nikmat, kita bersyukur. Bersabar bila diuji, dan beristighfar atau memohon ampun kepada Allah. Itulah 3 tanda kebahagiaan. Nanti kita jelaskan lebih dalam insya Allah. Dan kitab ini seperti yang tadi diulangi adalah 4 kaidah yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullah. Risalah ini adalah risalah yang berdiri sendiri, maksudnya bisa terpisah, tapi biasanya dibarengkan dengan kitab salah satu usul yang kita pernah bahas mungkin 2 bulan, 3 bulan kemarin ya, waktu awal-awal corona. Karena sangat dibutuhkan oleh para penuntut ilmu. Kata al-qawaid merupakan bentuk jamak atau plural dari kata qaidah atau kaedah. Bahasa Indonesianya kaedah kali ya. Ataupun makna qaidah adalah dasar atau pokok yang darinya bercabang masalah-masalah lainnya. Nah ini brief aja ya, kayaknya kita kemarin sempat bahas nih. Kaidah yang disebutkan oleh Syekhul Islam rahimahullah ini berisi pengenalan tauhid dan syirik. Juga kaidah adalah memahami tauhid dan syirik. Nah, banyak orang yang Islam yang keliru memahami definisi kata itu karena hanya memahami berdasarkan hawa nafsunya sendiri. Tapi sebaiknya kita sebagai orang Islam yang lagi belajar menuntut ilmu, kita kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah agar akidah kita selamat. Dan kita harus yakin bahwa akidah kita bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, bukan hanya sekedar hawa nafsu kita atau kata si ini, kata si itu, tapi kita tidak tahu dasar-dasarnya. Dan sebaiknya teman-teman juga usahakan apa tuh dalil-dalilnya, di surat apa, ayat berapa, kalau perlu sampai artinya, maknanya tuh Masya Allah tuh. Jadi akidahnya insya Allah makin kuat. Dan ini tidak berdasarkan logika semata. Oh si Syekh mikirnya begini, oh berarti benar. Oh enggak, Ana enggak begini, Ana logika Ana begini. Enggak, ini semua dari Al-Quran dan hadis. Al-Quran, hadis. Nanti teman-teman di perjalanan kita membahas kitab ini, nanti teman-teman akan lihat bagaimana kaidah yang ini berkaitan dengan Al-Quran ayat yang ini, kaidah yang ini berkaitan dengan hadis yang ini. Nanti teman-teman insya Allah tahu. Dan jika kita memahami 4 kaidah ini, qawaidul arba ini, insya Allah Allah mudahkan kita memahami tauhid yang dengannya Allah mengutus para Rasul dan Nabi Muhammad SAW disertakan dengan kitabnya untuk membawa ajaran yang mulia ini.
Dan juga jika kita memahami syirik, kita jadi tahu tuh, jadi paham bahayanya, terus resikonya di dunia, resikonya di akhirat, ya kan? Dan perkara mengetahui syirik ini dan tauhid jauh lebih penting dari kita tahu berapa besar zakat kita, berapa besar warisan kita, lalu bagaimana cara sholat yang benar. Walaupun sebenarnya semua itu penting, tapi ini yang jauh lebih penting. Jadi ibaratnya kalau tuh pondasi ini bangunan rumah, ini yang paling dasar, ya. Dan ini dimulai dengan berisi doa kepada penuntut ilmu dan sebagai peringatan tentang pentingnya ilmu yang akan beliau sampaikan. Selanjutnya beliau rahimahullah mengatakan, nah, ini Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, mungkin tadi udah dibacakan ya. Nah, ini langsung ke syarahnya aja. Isam, mau dibaca Sam? Ini adalah mukadimah yang sangat agung. Halaman 32 Sam. Ini adalah mukadimah yang sangat agung. Di dalamnya termuat doa dari Syekh rahimahullah kepada setiap penuntut ilmu. Ketika mempelajari perkara yang akan beliau sampaikan, yang mempelajari akidah Islam, yang ingin mencari kebenaran dengan mempelajarinya, serta yang ingin dijauhkan dari kesesatan dan kesyirikan. Dengan demikian, layaknya ia mendapat perlindungan dari Allah di dunia dan di akhirat. Jika Allah telah melindunginya di dunia dan di akhirat, tidak akan ada hal yang dibenci, tidak disukai, akan sampai kepadanya, baik dalam urusan dunia maupun akhiratnya. Allah berfirman, Allahu waliyul lazina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur wallazina kafaru awliya'uhum taghut. Dan Allah adalah pelindung bagi orang-orang yang berfirman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan atau kekafiran kepada cahaya iman. Bagi orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya ialah setan. Baik. Nah, ini adalah mukadimah yang sangat agung. Di dalamnya terdapat doa dari Syekh rahimahullah kepada para penuntut ilmu. Nih, kita nih yang lagi belajar nih, didoain tuh. Seneng gak didoain? Didoain sama Syekh, Masya Allah. Seneng lah. Didoain sama Ustadz masjid sebelah aja seneng, apalagi didoain Syekh yang udah ngarang kitab, yang ilmunya bermanfaat, ya kan? Dan kita harus seneng nih. Jangan cuma, dan apa ya, selain itu, kita juga harus punya niat nih. Karena ketika kita mempelajari nih perkara penting nih yang beliau sampaikan melalui kitab ini, mempelajari akidah Islam, bagi yang ingin mencari kebenaran dan mempelajarinya, bukan cuma buat studi banding, comparison, buat cari, oh, Anda pengen tahu aja sih, ini enggak, jangan teman-teman, rugi. Kenapa? Kalau kita niatkan untuk mengetahui kebenaran, dan kita di saat kita tahu kebenaran itu, kita harus tunduk. Bukannya, enggak, ntar dulu deh, Ana kata ini Ana begini, kata ini begini, kata teman Ana begini, enggak. Di saat didatangkan Al-Quran dan dalil dari Al-Quran dan Sunnah, sami'na wa ato'na, kami dengar dan kami taat. Bukan sami'na wa pikir-pikirna, atau kita, oh ntar dulu deh, tapi kan, enggak. Enggak boleh kita kayak gitu. Kita harus tunduk, ya kan? Dan kita niatkan di dalam hati kita nih mau belajar, mau cari tahu kebenaran sesungguhnya. Sebagaimana mungkin dulu kita, oh katanya si ini sih begini, jadi anak ikut. Enggak. Di sini kita belajar, kita manfaatin waktu kita biar maksimal. Karena apa? Jika Allah Maha tahu niat kita, teman-teman. Kalau kita ingin niat serius belajar, insya Allah mudahkan. Tapi jika kita hanya sekedar, ya gitu deh, ngisi waktu mungkin setengah jam sebelum tidur, Allah tahu, maha
Makanya niat yuk, mumpung kita udah masuk di Zoom, kita udah punya kitab, kita udah lihat, tinggal baca, tinggal denger. Insya Allah mudahkan. Yuk kita niatkan biar semuanya jadi mudah. Dan apa doanya? Dengan demikian layaklah dia mendapatkan perlindungan dari Allah di dunia dan akhirat. Sesungguhnya yang hanya mampu memberikan kebaikan dan perlindungan di dunia dan akhirat hanya Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Bukan si A, si B. Dan jika Allah telah melindunginya, ya Allah Subhanallah, di dunia dan di akhirat tidak ada hal yang tidak disukainya yang akan sampai kepadanya, baik dalam urusan dunia maupun akhiratnya, ya kan? Dalilnya mana? Nih, ini dalil pertama yang kita ketemui. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya Allah adalah pelindung bagi orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan, ya kan? Kekafiran kepada cahaya iman. Bagi orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya ialah syaitan. Tuh, teman-teman bayangin. Jadi kalau misalnya kita ini sesungguhnya kekafiran itu kegelapan, teman-teman. Ya kan? Kesyirikan itu kegelapan. Jika Allah telah melindungi kita dari kegelapan, yaitu gelapnya syirik, gelapnya kekafiran, keraguan-raguan, penyimpangan, menuju cahaya iman, menuju cahaya ilmu yang bermanfaat dan amal soleh, insya Allah hidup kita akan indah, akan kita nikmati manisnya iman. Kita akan rela menghabiskan waktu berjam-jam baca kitab-kitab ulama dulu. Kita akan rela berdiri sholat berjam-jam tanpa terasa. Kita akan rela membaca kitab Al-Quran beserta artinya dan maknanya tanpa batasan waktu. Ya kan? Jadi di saat kalau kita kemarin-kemarin masih bimbang, masih ragu, masih nggak tahu nih hidup gimana ya, masih mikirin kok gue gini-gini aja. Enggak. Kalau kita semangat dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadi pelindung kita, Allah Subhanahu wa taala akan ngeluarin kita kok dari kegelapan. Kita akan jelas kok arahan hidup kita tuh ngapain. Makanya dengan belajar akidah ini insya Allah akan memudahkan jalan kita selanjutnya. Kita bisa tahu, kita bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan lebih mudah. Kita bisa berusaha menjauhi larangannya dengan lebih mudah insya Allah. Karena kita tahu hidup kita nih tujuannya apa. Karena kita tahu apa yang harus kita pegang paling utama, yaitu akidah, yaitu tauhid kita, teman-teman. Kalau cuma ujian anak sakit, kerjaan lagi nggak ada, terus lagi corona. Kalau kita tauhidnya kuat, insya Allah nggak sulit kok ngadepinnya. Tinggal kitanya aja. Makanya di sini yuk kita belajar sama-sama. Ana pun belajar, teman-teman pun belajar. Yang di rumah sini juga belajar kok, ada Hisam dan yang lainnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zalika bi anna Allah maulal ladzina amanu wa annal kafirina la maula lahum." Nah, yang demikian itu karena sesungguhnya Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Dan karena sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak mempunyai pelindung. Nah, ini penting nih teman-teman. Bila kita mengaku orang Islam, bila kita mengaku orang beriman, kita harus yakin betul bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pelindung kita. Jadi kita nggak usah takut tuh. Kita yakin ada Allah yang jaga kita kok. Ya kan? Dan jika Allah telah melindungimu dengan pengawasan, ya kan? Taufik dan hidayahnya di dunia dan di akhirat, engkau akan mendapatkan kebahagiaan dan tidak akan mendapatkan kesusahan selamanya. Ya. Jadi kalau Allah sudah lindungi kita nih di dunia dan akhirat, kita akan mendapatkan kebahagiaan dan tidak akan susah kehidupan kita selamanya. Ya. Di dunia kita akan mendapatkan hidayah, taufik, serta berjalan pada manhaj atau cara beragama yang selamat. Tuh teman-teman. Jadi kalau kita misalnya udah udah dilindungi Allah Subhanahu wa taala, kita tuh beragama tuh nggak sulit. Dan semua itu atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana teman-teman hadir di kajian ini bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah berikan hidayah, insya Allah akan Allah mudahkan semuanya. Tapi jika belum, sabar, terus berdoa minta sama Allah hidayah. Karena hidayah itu selain diberi Allah Subhanahu wa taala, kita harus ikhtiar juga. Ada orang bilang gini, ya habis hidayahnya suruh pakai hijab, enggak deh, ntar dulu deh. Habis hidayahnya belum ada. Atau disuruh dibilang, "Bro, jenggot jangan dipotong, bro. Kan sunnah Nabi Muhammad SAW jenggot dipelihara." Ah, nggak apa-apalah, nggak keren gue kalau pakai jenggot. Habis gue juga belum ada hidayah pelihara jenggot atau pakai hijab, ntar dulu deh, gerah.
Apakah itu jawabannya? Ya kan? Apakah itu apakah itu yang kita mau kasih jawaban kepada Allah Subhanahu wa taala? Padahal di saat Allah Subhanahu wa taala membuat syariat itu buat kita, bukan buat Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali syariat-syariat dalam Islam yang jika kita kerjakan itu malah sebaliknya membawa kebaikan buat kita. Ya kan? Anda bisa kasih dalil akli, dalil akal, misalnya contoh gini, jenggot. Penemuan terbaru nih riset di London kalau nggak salah. Dengan memelihara jenggot itu merupakan antibiotik loh, secara alami. Coba teman-teman cari di Google, ada. Terus yang pakai hijab bagaimana, dan segala macam, banyak kok. Tapi kadang kitanya aja yang perlu dalil-dalil akli dulu, baru mau nurut sama agama. Padahal kalau kita udah nurut dari awal, hidup kita lebih mudah kok. Syariat itu semua demi kebaikan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala tahu kita, tahu hambanya, tahu kita tuh seperti apa. Ya kan? Kitanya aja yang kadang suka ngeyel. Tapi mudah-mudahan dengan kita belajar tauhid, insya Allah kita makin legowo, makin apa ya? Makin tahu gitu loh. Kalau hidup kita tuh cuma buat beribadah kok. Kita makin bisa ngelaksanain sesuatu tuh lebih semangat dibandingkan cuma ya habis gue kan muslim, kewajiban gue sholat, ya udah gue sholat deh. Enggak kayak gitu, ya kan? Dan ini yang lihat nih, ada kata manhaj garis miringin, cara beragama yang selamat. Kita lihat betapa banyak orang yang mengaku berKTP Islam tapi dengan gaya beragamanya yang berbeda-beda. Ada yang begini, ada yang begitu, ada yang tetap pergi ke kuburan, ya kan? Ada yang ibadahnya geleng-geleng dan segala macam, ada yang sambil nari-nari, ya kan? Apakah itu cara beragama yang selamat? Kalau kita mau selamat, kita kembalikan ke Al-Quran dan hadis. Jika datang dari Al-Quran dan hadis, kita nggak boleh nolak. Tapi kan kata si Ustadz begini, enggak. Apa kita mau mendahulukan perkataan Ustadz dibandingkan perkataan Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Muhammad SAW? Enggak kan? Memang kita siapa? Ya kan? Nah, adapun kalau kita dilindungi di akhirat, kita akan dilindungi dimasukkan ke surga dan kekal di dalamnya tanpa ada rasa takut, sakit, penderitaan, serta penuaan. Dan engkau tidak akan mendapat sesuatu yang dibenci. Inilah perlindungan Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya yang beriman di dunia dan di akhirat. Isam baca lagi, Sam. Syekh berkata, Sam, Syekh berkata, serta menjadikanmu orang yang diberkahi dimanapun engkau berada. Jika Allah menjadikanmu orang yang diberkahi dimanapun engkau berada, inilah impian setiap orang. Allah menjadikan berkah dalam umur, rezeki, ilmu, amal, dan keturunanmu. Allah juga menjadikan berkah di mana saja engkau bersahabat dan bergaul. Ini merupakan kebaikan yang sangat agung yang merupakan karunia dari Allah. Syekh berkata, aku juga memohon agar Allah menjadikanmu bersyukur bila diberi nikmat. Hal ini berbeda dengan orang yang Syekh berkata, serta menjadikanmu orang yang diberkahi dimanapun engkau berada. Nah, orang yang diberkahi atau orang mubarok. Manusia pada dirinya, orang mubarok itu, orang yang pada dirinya tuh terdapat kebaikan yang terpancar untuk dirinya dan diri orang lain. Itu orang yang diberkahi tuh. Ya kan? Kita didoain tuh sama Syekh rahimahullah untuk menjadi orang yang mubarok. Jadi kita tuh nggak bermanfaat cuma buat diri kita sendiri, tapi kita juga bermanfaat buat orang lain dimanapun kita berada. Gimana sih cara bermanfaat untuk orang lain? Dengan kita mampu menebar kebaikan untuk orang lain di mana aja, ya kan? Jangan apa-apa, yang penting gue, yang penting gue, yang penting saya. Lu ntar dulu deh. Enggak. Jadilah orang yang bisa bermanfaat buat diri sendiri dan bermanfaat buat orang lain. Dan mubarok atau ini bisa pantas diinginkan di manusia. Tapi kalau sifat tabarok itu pemberi berkah itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mampu memberi berkah selain Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Lalu
Syekh juga mengatakan, jika Allah menjadikanmu orang yang diberkahi dimanapun engkau berada, inilah impian setiap orang. Bagaimana coba teman-teman bayangin? Jadi orang yang bermanfaat buat diri sendiri dan orang lain. Itu impian semua orang. Banyak orang yang bermanfaat buat dirinya sendiri, tapi nggak bermanfaat buat orang lain. Ya kan? Dan Allah menjadikan berkah dalam umur. Apa tuh artinya berkah dalam umur? Apakah umurnya panjang? Adalah umur yang diisi dengan ketaatan. Itu umur yang berkah. Bukan sekedar panjang tapi diisi dengan maksiat. Itu bukan berkah, teman-teman. Ya kan? Lalu ilmu yang berkah, apa coba ilmu yang berkah? Ilmunya bermanfaat, dia bisa amalkan, dia bisa ajarkan ke orang lain. Ya kan? Bukan cuma sekedar tahu, itu ilmu yang bermanfaat. Itu ilmu yang berkah. Amal yang berkah apa? Amal yang istiqomah dikerjakan. Bukannya hari ini kerjain, besok enggak, besoknya enggak. Misalnya sholat malam, hari ini 10 misalnya nih Masya Allah. Atau 13 lah dengan witir. Lalu besok 13 istiqomah terus. Kalau misalnya hari ini 13, besok 11, besok 9, turun terus sampai 0. Terus 0 lama gitu, rugi. Itu namanya nggak istiqomah. Atau 13, 0, 13, 0. Ada perkataan yang mengatakan sesungguhnya amal soleh itu lebih baik yang kecil tapi secara kontinu dibandingkan besar tapi jarang-jarang. Ya kan? Selanjutnya. Lalu apalagi tuh keturunanmu. Keturunan yang berkah itu apa? Keturunan yang soleh, yang ngedoain, yang hafal Al-Quran, yang berakhlak mulia, ya kan? Bukan cuma keturunan banyak, tapi yang satu di penjara, waliyazubillah, yang satu lagi narkoba, nauzubillah, terus yang satu lagi nggak mau bakti, minta uang doang, minta pulsa, ya kan? Kalau minta pulsa buat belajar masih oke. Kalau minta pulsa buat main game coba, ya kan? Nah makanya Allah menjadikan berkah tuh kita harus lihat, berkah tuh bukan jumlah, teman-teman. Ya kan, rezeki, ada orang lihat rezeki itu berkah uang yang banyak, saldo di rekening. Bukan. Uang yang berkah itu uang yang kita manfaatin buat akhirat kita. Karena uang yang kita miliki bisa jadi warisan buat anak-anak kita. Ya kan? Malah kita nggak nikmatin. Emang apa ya, kain kafan ada kantongnya kan nggak ada. Jadi kalau kita mau berkah uang rezeki kita siap sedekah karena itu kita lagi nabung buat bekal kita di akhirat nanti. Bukannya malah jadi tambah pelit, kecekin saldo rekening internet banking mulu tiap pagi. Wah, saldo Anda naik 200 perak. Wah, saldo Anda naik 500. Kurang kerjaan sih sebenarnya ya, tapi ada loh orang kayak gitu tuh. Nah, juga menjadikan berkah di mana saja engkau bersahabat dan bergaul. Ini maksudnya apa? Jika persahabatan kita berkah atau pergaulan kita berkah, itu kita punya teman-teman yang selalu nasihatin kita kebaikan, yang selalu share di WhatsApp, oh ini nasihat agama nih, manfaatnya Anda bisa kerjain. Bukan cuma kalau teman-teman yang, kalau mau nyari teman mah gampang, bawa duit 20 juta, kirim di grup WA, ayo kita ngopi di sini. Gue yang bayar, datang semua tuh. 3 hari ngopi, kuat nggak tuh 3 hari ngopi? Coba nih, dibikin kirim di grup WA, kajian yuk, gratis, nggak perlu bayar, tinggal datang doang. Bisa bandingin kan? Ada satu yang interest saja udah alhamdulillah. Nggak apa-apa, itu memang perjuangan dalam dakwah. Sabar, ya kan? Coba bawa duit 20 juta, kirim di grup WA, Ana ada duit 20 juta, kita ngopi-ngopi di mall sini. Tuh datang tuh, mau 200 orang, 2000 orang datang semua tuh. Ya kan? Covid deh, pakai masker semua. Makanya, kalau mau persahabatan yang berkah, cari teman-teman yang baik. Cari teman-teman yang bermanfaat buat akhirat kita. Cari teman-teman yang mau ngeritik kita dalam jika kita melakukan suatu kemaksiatan. Kalau teman yang cuma muji atau apa dan bukan sesuatu yang bermanfaat buat akhirat, percuma, teman-teman. Iya kan? Semoga Allah jaga dan berikan kita teman-teman yang soleh. Dan ini merupakan kebaikan loh. Siapa yang nggak senang kalau semuanya berkah? Misalnya umurnya berkah, rezekinya berkah, ilmunya berkah, amalnya berkah, keturunannya berkah, bahkan teman-temannya pergaulannya berkah.